Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Dan tentu saja seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini kita juga akan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dosen Unpad ya, yang seperti apa penelitiannya, hasilnya apa, manfaatnya apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Nah, karena kita Unpad, hashtagnya adalah Unpad bermanfaat, Unpad mendunia. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, muda seperti saya, yaitu Dr. Alexander M.A. Khan ya, biasa dipanggil dengan Kang Alex, Bang Alex atau Pak Alex ya. Boleh tahu MA-nya apa? Muhammad Akbar. Muhammad Akbar ya. Inilah beliau Pak Alex ya, atau Kang Alex ya. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin ya Pak, dari prodi mana gitu ya? Ya. Mengajar apa misalnya di sini? Silakan. Oke, terima kasih Teh Ira. Saya Alexander Muhammad Akbar Khan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Memang fokus di perikanan tangkap. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap. Jadi memang tentang alat tangkap, tentang kapal perikanan, tentang pelabuhan perikanan. Jadi lebih kepada field survei dan lapangan lah gitu, daripada di lab. Oke. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Nah, kali ini Kang Alex ini, Pak Alex, penelitiannya berjudul Better the Devil You Know, Addressing Key Data Gaps for Effective Management of Devil Rays in the Indian Ocean ya. Luar biasa ini, dilihat dari judulnya sangat-sangat penting gitu ya. Tapi boleh diceritakan Kang, maksudnya tuh ini penelitian apa? Mungkin supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang di rumah bisa lebih lanjut memahami apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Ya, terima kasih Tera. Jadi sebenarnya simpelnya, sederhananya penelitian ini kita ingin mengetahui kira-kira populasi ikan parimanta di Indonesia apakah berasal dari satu populasi yang sama dari belahan dunia yang lain. Oh, oke. Karena memang penelitian ini juga dilakukan di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia. Itu ada di Zanzibar, ada di Maldives, dan beberapa negara pantai timur Afrika, dengan leadnya dari Universitas Newcastle University di United Kingdom. Oh, oke. Jadi ini penelitian kolaborasi ya? Betul, ya? betul sekali. Jadi kolaborasi antara beberapa negara. Negaranya tadi selain dengan Newcastle, UK, mana lagi Kang? Ada Zanzibar, Zanzibar. Ya, East Africa, Maldives, dan Indonesia. Nah, gimana, kan penelitian yang sangat besar gitu ya, gimana bisa terlibat dalam penelitian ini, ceritanya seperti apa? Cerita awalnya nih. Iya. Sebenarnya sederhananya, jadi kemarin itu pada tahun 2019 diawali, itu inisiasinya dari Newcastle University. Mereka mendapatkan grant dari beberapa funding, yang salah satu risetnya itu merupakan mengidentifikasikan DNA sampai ke level DNA taksonomi ikan parimanta di Indian Ocean. Nah, dari sana mereka mencari mitra, mencari tempat kolaborasi untuk mengetahui beberapa negara yang memang tingkat penangkapan ikan parimantanya tinggi. Sehingga dipilihlah beberapa negara seperti Zanzibar, Afrika Timur, Maladewa, Maldives, dan Indonesia. Karena memang di Indonesia tinggi ya? Termasuk tinggi, tapi tidak untuk tangkapan utama. Jadi semacam ini disebut dengan bycatch, ikan tangkapan sampingan, bukan ikan tangkapan utama yang memang dikejar oleh nelayan. Sehingga mereka mengontak beberapa teman yang memang kebetulan memiliki informasi mengenai ikan ini di negara-negara tersebut, dan ditawarkan untuk kita melakukan riset kolaborasi yang saat ini sedang dilakukan bersama-sama. Ini tim dari Newcastle bisa menghubungi Pak Alex itu karena dulu di sana juga ya? Iya, betul sekali. Kebetulan saya kemarin tahun 2014 sampai 2018 studi di sana, dan ini merupakan teman-teman yang melakukan riset ini sering berdiskusi bareng. Sudah berdiskusi bersama-sama. Jadi itu menunjukkan ini ya, apa pentingnya networking ya, dan akhirnya bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk riset yang tentunya akan bermanfaat juga untuk Indonesia, Unpad, Jawa Barat mungkin ya. Oke. Nah, Kang, ini kan tadi jadi ceritanya The Devil Rays ya. Jadi mungkin penonton di sini
kita sebelum lebih jauh lagi, gambarannya devil race atau pari manta dengan pari-pari lainnya itu seperti apa tuh gambarannya, cirinya mungkin ya? Ciri yang sangat kasat mata dapat dilihat oleh kita membedakan antara manta race dengan sting race itu pada bentuk tanduknya atau thornnya itu. Jadi kalau manta ray ini mereka memiliki tanduk dan biasanya berukuran sangat gigantic, sangat besar. Ada terakhir saya dapat informasi dari nelayan di tempat lokasi project itu tertangkap sampai bobot 300 kg. 300 kilo. Jadi bentang sayapnya itu bisa lebih dari 2 meter. Oh, oke. Bentang sayapnya dari ujung ke ujung itu bisa ini 1,5 meternya. Ini kurang lebih 1,5 jadi bisa 2 meter. Iya. Malah mereka pernah bercerita pada saya bahwa sempat pernah tertangkap yang panjang ujung sayap ke sayap itu sampai 3 meter. Oh, tapi memang nelayan sana tidak menangkap ini sebagai tangkapan utama. Jadi nggak sengaja tertangkapnya biasanya. Mereka mengejar ikan tuna atau tongkol, cakalang, tapi tertangkap ini karena memang lokasi fishing ground atau daerah penangkapannya di lokasi yang sama. Oh iya, tidak tertangkap. Nah kalau saya ya sebagai orang awam taunya ikan pari itu pari yang ada di videonya Steve Irwin ya. Kalau itu Pak bukan pari manta. Berbeda. Kalau yang Steve Irwin itu kan lebih disebutnya stingray. Dan biasanya mereka lebih dekat ke kawasan pantai. Kalau ini memang mereka termasuk spesies yang high migratory species. Jadi mereka ini bermigrasi dari satu kawasan ke kawasan lain dalam satu hamparan lautan. Contohnya di Indian Ocean. Mereka itu kita pengen identifikasikan apakah ikan yang pari manta di Indonesia ini sama berasal dari satu populasi yang ada di sebagai contoh Zanzibar atau di Afrika Timur atau di Maladewa. Jadi memang karena dia termasuk high migratory species, perbedaannya tuh sangat nyata dan habitat hidupnya pun berbeda dengan yang stingray tadi. Oh iya. Jadi ini ingin meneliti apakah ikan pari manta yang ada di Indonesia satu populasi dengan yang ada di Zanzibar, tadi ya Maldives dan lain-lain. Betul sekali. Baik. Nah, jadi kegambar ya teman-teman semua sebenarnya pari manta itu seperti apa, mungkin juga kita sebenarnya sering melihat liputan-liputannya tentang manta ya di Indonesia. Oke. Nah, kalau tadi dari berbagai negara, di Indonesia sendiri tim penelitiannya ada siapa aja? Jadi di Indonesia itu dari tim project ini kita melibatkan beberapa ahli di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Itu ada Pak Noir Purba. Iya, kenal saya juga. Oh, kenal ya Pak Noir ya. Ada Prof Susiana, ada Ibu Profesor Jaidah dan Bapak Profesor Junianto. Jadi tim yang besar ya? Sangat besar dan juga melibatkan beberapa aspek Bu. Bukan hanya biologicalnya saja, tapi kita juga melibatkan aspek sosial. Jadi kita berusaha dari project ini bukan hanya melulu mengenai biological aspek DNA identification-nya, tapi kita juga pengen melihat aspek sosial ekonominya, karena ternyata walaupun ini bycatch memiliki nilai jual, sehingga nelayan itu merasa kalau kita lepas di lautan walaupun dalam kondisi hidup kita rugi. Kenapa? Karena mereka bisa jual ke pasar dan mahal dan lumayan harganya, lumayan ada nilainya dibandingkan target utama tuna dan cakalang tentunya. Memang nilainya di bawah tapi ada nilainya, sehingga nelayan menganggap bahwa walaupun ini tidak target utama penangkapan tapi tetap mereka tangkap, tetap mereka bawa ke darat untuk mereka jual. Nah itu yang kita pengen kaji aspeknya sampai ke sana, sampai ke sosioekonominya. Jadi ibaratnya itu dapat rezeki nomplok mungkin ya. Betul. Jadi ibaratnya mereka, waduh ini dapat gede nih, dapat 300 kg dikali 10.000 aja 1 kilogram. Kan sudah bernilai besar. Karena kan memang ikan pari ini ikan yang sangat lezat dikonsumsi sebenarnya ya. Ada pasarnya ada peminatnya. Saya juga karena tinggalnya dulu waktu kecil di daerah pantai jadi termasuk. Tapi kalau pari yang dikonsumsi kan biasanya yang kecil-kecil ya gitu. Ini mau besar, ini dipotong-potong. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya Kang. Sebenarnya ikan pari manta itu udah satu jenis aja atau ada beberapa jenis ikan pari manta sebenarnya? Terima kasih Teh Ira, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Memang kurang lebih ada 7 spesies yang diketahui sampai saat ini pari manta di dunia, dan 5 dari 7 itu hidup di Indonesia.
dari 5 itu 2 dilindungi oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Memang ini jarang tertangkap yang dilindungi ini, tapi suatu ketika ada juga datanya yang menunjukkan bahwa pari yang dilindungi ini termasuk yang hasil tangkapan nelayan yang bycatch. Nah itu yang kita coba pendekatannya tidak hanya biological, kita pendekatannya adalah sosial. Jadi kita mencoba memberikan pemahaman ke nelayan bahwa yang 2 ini spesies dilindungin, dan kalau bisa kita terus lakukan advokasi ke nelayan, mudah-mudahan mereka melepaskan. Jadi habis ditangkap bisa dirilis lagi. Bisa dirilis lagi, betul. Karena waktu beberapa kali saya ke lapangan, itu saya ikut dengan nelayan Teh Ira. Saya ikut nelayan, ikut fishing, ikut mancing untuk mendapatkan ikan ini dalam kondisi hidup. Dan dapat ternyata di Pelabuhan Ratu itu dapat dan dalam kondisi hidup, dan kita tanya apakah ada konsekuensinya kalau kita lepaskan ini. Secara finansial mereka mengatakan bahwa kita rugi secara finansial kalau kita lepaskan. Tapi kalau ada substitusi misalnya, oke lah kita lepaskan tapi kita diganti misalnya dengan berupa hasil jeripaya mereka menangkap dan melepaskan, mungkin bisa. Nah isi itu kita akan masuk, riset kita akan masuk bagaimana mekanismenya, seperti apa sebaiknya pendekatan ke nelayan agar tujuan perlindungan terhadap spesies ini tercapai, tapi livelihood mereka tidak berkurang. Apalagi kan nelayan di kita itu memang salah satu kelompok yang memang ekonominya juga harus kita perhatikan. Kang ya. Kelompok yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan kita semua ya. Pastinya, ya memang. Sama seperti petani mungkin ya. Yang kelompok yang harus sangat diperhatikan perekonomiannya. Betul. Nah, Kang, tadi sudah dimention juga. Jadi penelitian ini salah satunya dilakukan di Pelabuhan Ratu. Betul. Nah, sebenarnya bagaimana pemilihan lokasinya, di mana saja yang kemudian terpilih? Nah, ini juga sangat menarik juga karena awalnya dari data yang kami miliki, dari beberapa riset yang kami coba lakukan kajian melalui desk study, itu kita temukan bahwa lokasi-lokasi sentra penangkapan ikan pari yang tidak sengaja ini di Indonesia itu banyak sekali. Ada mulai dari Aceh, mulai dari Sibolga, Bengkulu, Lampung, terus selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Papua. Nah, dalam pemilihan lokasi tentu kita melihat keterbatasan yang kita miliki tentunya. Keterbatasan waktu, tenaga dan juga finansial. Akhirnya kita memutuskan yang terdekat dengan kita adalah Pelabuhan Ratu dan Cilacap. Sebenarnya sentranya sebenarnya itu masih banyak lagi lokasinya. Jadi memang riset ini kalau kita kembangkan lagi, kita dalami lagi, ini bisa menjadi sesuatu yang kompleks dan datanya pun bisa lebih lengkap. Kaya lagi ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap lagi sampai di Papua sana, sampai di kepulauan atau di dekat daerah Pulau Komodo. Itu ada manta point malah. Manta point ini jenis manta yang sama. Titik manta. Jadi mereka selalu berkumpul di situ pada satu saat tertentu. Mereka mungkin melakukan migrasi dari suatu daerah dan berkumpul di sana sehingga kita bisa menyelam bareng dengan mereka. Itu nggak bahaya? Saya soalnya yang terbayang-bayang masih video ini aja yang ikan pari, maksudnya stingnya tuh menusuk ya. Betul. Mereka juga ada. Mereka punya di ujungnya itu tajam, runcing yang seperti apa ya istilahnya, seperti tombak ya? Seperti tombak, seperti pisau tapi kecil. Nah itu kalau tertusuk itu sangat berbahaya karena mengandung mungkin beberapa kandungan yang berbahaya bagi manusia. Saya juga kurang tahu karena memang belum ada penelitian ke sana, tapi memang itu berbahaya, ada tajamnya di ujung pangkal ekornya. Jadi pari manta juga punya. Tapi mungkin tidak berbahaya stingray. Sehingga saya harapkan ketika kita melakukan penyelaman bareng mereka, kita bisa menghindari bagian ekor tersebut. Jadi ekornya tuh yang meruncing itu di bagian pangkal ekor kalau di mantare. Kalau di sting ujung ya? Ujungnya, di pangkal juga ada sebenarnya, di stingray. Jadi itu berbahaya. Mungkin ini mah pesan di luar penelitian ini ya, kalau teman-teman, karena kan ada beberapa yang jadi wilayah wisata ya. Betul. Juga jangan sampai kita dianggapnya sebagai pengganggu ya. Betul. Mereka pada prinsipnya kalau tidak di dalam kondisi terganggu, tidak merasa ada predatornya yang datang, mereka tidak akan agresif. Sehingga di beberapa
lokasi penyelaman itu dianjurkan bahwa kita tidak boleh mengganggu schooling atau kumpulan mereka. Kita hanya bisa mengamati dari jauh, hanya bisa melihat dari jauh dengan jarak tertentu, sehingga mereka tidak merasa terancam, sehingga tidak mengganggu, membahayakan buat kitanya. Kalau mereka merasa berbahaya, tentu mereka akan melakukan defense. Menyerang karena dianggapnya predator, betul. Musuh ya. Dianggapnya musuhnya, kita dianggapnya makanya kita diserang. Iya. Padahal tujuannya selfie. Itu ya hati-hati. Ini intermezzo ya. Baik, Kang. Nah, ini kan tadi kita mencoba mengidentifikasi apakah yang ada di Indonesia satu populasi ya. Tekniknya sendiri apa yang digunakan gitu untuk mengidentifikasi itu? Nah, untuk tekniknya itu kita menggunakan DNA analisis microsatellite. Jadi memang sebenarnya yang leadnya project ini atau project investigatornya ini kan Newcastle University. Mereka yang akan melakukan kajian sampai ke microsatellite DNA analisisnya. Kita cuman sebagai partner ini meneliti di sisi yang berbeda. Kita lebih kepada sosioekonominya, kita lebih kepada alat tangkap yang digunakan nelayannya, dan lebih kepada bagaimana memperkenalkan bahwa ini dilindungi kepada nelayan. Tapi lebih kepada DNA analisis itu ke teman-teman yang di sana, tim di sana. Namun demikian sebenarnya ini keterbuka peluang sebenarnya ini Teira bagi mahasiswa-mahasiswa yang berminat melanjutkan S2, S3 ingin melakukan penelitian di bidang ini, mereka sangat terbuka karena di dalam perjanjian kerjasama tersebut ada kita sebutkan bahwa mereka akan mensupport jika ada beberapa orang Indonesia yang berminat melakukan kajian mengenai analisis DNA ini di sana dengan sampel yang kita punya. Nah, itu sampel berarti kita ikut mengirim sampel. Betul, betul sekali. Jadi memang sebenarnya kita aturan mainnya bahwa sampel ini harusnya dibawa in hand dan dilakukan kajian, setelah selesai dikembalikan ke negara atau dimusnahkan. Tapi karena kemarin proyek ini inisiasinya pada saat mulainya pandemi, jadi kita diizinkan mengekspor sampel ini. Dan ini termasuk anomali. Biasanya teman-teman dari LIPI itu tidak mengizinkan mengirimkan sampel ke sana, tapi karena kondisinya waktu itu adalah pandemi dan yang kedua ada varian baru di UK juga, sehingga diizinkan dikirimkan sampel, tapi dengan catatan-catatan tentunya bahwa sampel setelah selesai digunakan harus dikembalikan ke kita atau dimusnahkan. Nah, ini dalam proses dari tahun 2020 sampai saat ini MOU mau berakhir, itu kita melihat apakah sampel masih cukup untuk dilakukan analisis berikutnya, sehingga bisa terbuka kemungkinan untuk teman-teman melanjutkan studi ke sana, atau memang sampelnya sudah tidak cukup untuk dilakukan sampling atau dilakukan analisis, kita kembalikan atau dimusnahkan. Tapi jangan khawatir karena sampel kita selalu bagi dua. Jadi setiap sampel yang kita kirim ke luar negeri itu kita potong dua, kita simpen di lab kita. Jadi kita masih punya. Kita masih punya lengkap spesimen mulai dari tisu sampel, skin, kulit sampai ke pangkal tulang ekor. Itu yang masih punya dengan lengkap. Nah, mungkin gambaran juga kepada audiens nih Kang. Itu sampel dikirim apa seekor-ekor, sebongkahan ikan atau gimana? Enggak. Jadi yang kita kirim itu adalah sampel tisu preparat yang ready untuk dianalisis. Jadi sampel itu kita potong, kita bagi menjadi beberapa bagian sehingga dagingnya kalau kita sebut daging, tisu samples itu daging. Tisu sampel itu yang kalau untuk diamati itu ya. Betul. Jadi dagingnya itu kita potong dengan ukuran dadu, panjang 2 x 3 cm, dengan panjang tulang ekor juga demikian, sekitar panjang 3 cm. Itu kayak kirim ke sana dalam bentuk preparat. Jadi mereka di sana tinggal analisis saja. Analisis DNA-nya itu betul. Tadi ya. Mereka tinggal ekstraksi dan mereka lakukan analisis. Nah, sampel itu kita bagi dua. Jadi setiap sampel yang kita dapatkan di lapangan kita bagi dua dan kita simpan di lab kita di Unpad. Sehingga ketika dibutuhkan kembali untuk riset berikutnya kita sudah ready sebenarnya. Nah, seperti itu. Mendapatkan sampelnya turun langsung ke laut sendiri. Betul. Ini menarik nih. Jadi waktu kemarin kita lakukan sosialisasi proyek ini ke masyarakat, kita kumpulkan di masyarakat di satu gedung pertemuan. Kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah riset. Kita minta willingness ke masyarakat untuk memberikan kita sedikit sampel aja. Nggak harus seekor-ekor gede. Tidak sampai 1 ekor. Tidak. Jadi kita cuma butuh berat 50 gram, 10 gram sudah cukup. Dengan panjang sekitar 10 cm dagingnya, lebar 2 cm, 3 cm itu kita minta. Dan
alhamdulillah juga nelayan sangat senang. Mereka memberikan kita sampel. Kenapa? Karena kita pendekatan sosialisasi pada saat itu kepada masyarakat bahwa ini proyek riset untuk mengetahui Pak, apakah ikan yang Bapak tangkap ini originalnya nih asli nama bukan orang sini Pak. Artinya dari Zanzibar mungkin. Nah mereka tertarik, mereka ikut Bu, mereka ikut. Jadi pada saat kita sampling, kita ikut nelayan ke laut bareng-bareng dan kita coba berdiskusi dengan mereka, kita kasih tahu tujuan penelitian kita dan apa manfaatnya. Dan mereka excited ternyata ya. Excited sekali ternyata. Dan kebetulan juga pada bulan Oktober kalau saya tidak salah 2022 tim dari Newcastle turun ke sini ke Indonesia dan ikut nelayan juga. Ikut ke laut juga bareng nelayan, dia ikut mengetahui bagaimana ikan ini tertangkap secara tidak sengaja atau bycatch fisheries ini, dan mereka melihat memang bahwa excitementnya masyarakat dan juga berdiskusi dengan masyarakat itu sangat hidup, tidak monoton. Dan masyarakat juga rasa ingin tahunya besar ternyata Teh Ira. Mereka pengen tahu nih setelah dari sini apa nanti hasilnya. Mereka bertanya. Baru kita jelaskan bahwa ini kita akan ada publikasi riset, kita akan tahu nih ikan di sini dari mana nih orisinalnya nih, aslinya dari mana. Nenek moyangnya ya. Menurut ini dari mana nenek moyang. Dan alhamdulillah dari proyek ini kita sudah meluluskan 7 mahasiswa S1. S1. Ya, skripsi mahasiswa S1 dari program studi kelautan, dari program studi perikanan Jatinangor, dan dari program studi perikanan Pangandaran. Pangandaran. Ikut. Ini info juga ya karena Pak Alex ini adalah ketua program studi perikanan PSDKU Pangandaran ya. Jadi kita melibatkan mahasiswa untuk riset. Memang skalanya tidak skala seperti di analisis microsatellite, tapi kita batasin. Misalnya sebagai contoh salah satunya mahasiswa kelautan itu ada yang menganalisis isi perut. Jadi begitu si nelayan membelah ikannya, kita minta tuh Pak isi perutnya, airnya isi perutnya, karena mereka kan plankton feeder, jadi memakan plankton. Jadi mereka buka saja mulut mereka masukkan plankton ke dalam tubuhnya. Nah itu yang kita coba analisis, apa saja nih jenis planktonnya yang menjadi kesukaan mereka. Jadi sebesar itu teh makannya plankton ya? Plankton sebesar itu ternyata makannya plankton. Nah ternyata dari hasil riset itu juga melibatkan teman-teman LIPI dari pusat riset oceanografi LIPI. Nah itu ternyata kita sudah identifikasikan bahwa ternyata ikan ini sukanya jenis plankton A, B, C dan termasuk udang-udangan kecil-kecil itu. Nah itu kita analisis itu. Jadi memang berbeda dengan analisis yang dilakukan di Newcastle. Jadi tidak duplication, tidak menyontek atau bukan menyontek ya istilahnya, tidak menyamakan yang mereka lakukan, tapi kita punya sendiri. Di situ agak menarik ya di proyek ini. Jadi banyak hasil anak-anak riset. Betul, ada 7 orang. 7 orang dan sekarang masih dalam proses, 1 orang lagi sedang dalam proses, dan ada kurang lebih 4 publikasi yang kita hasilkan dari sini. Dan saat ini juga kita sedang mencoba mendraft publikasi yang lebih baik lagi dengan melibatkan Newcastle-nya juga. Jadi harapan kita juga kemarin itu ya tercapai. Ada 7 orang mahasiswa selesai skripsinya, terbantu dengan proyek ini, dan juga pemahaman masyarakat terhadap ikan manta ini, pari manta ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selama proses penelitian juga langsung ke lapangan ke sana sambil memberikan, jadi edukasinya sambil jalan sambil PKM istilahnya kita ya. Jadi kalau untuk mahasiswa S1 ini ya mungkin sebagai contoh yang namanya penelitian payung ya. Betul. Jadi ada di payung penelitian dosen, proyeknya dosen, terus teman-teman mengambil salah satu bagian. Betul. Nah kan tadi juga sudah disinggung kan penelayan pengen tahu hasilnya apa, kita juga pengen tahu. Ada gambaran nggak? Misalkan ini belum tamat ya proyeknya. Sejauh ini hasil-hasil apa saja yang diperoleh? Sebenarnya kita masih hal-hal yang bersifatnya itu mini research untuk anak-anak teman-teman S1. Itu kita mengidentifikasikan isi perut, biologicalnya. Jadi kita tahu feeding habit. Habitnya, sehingga kita nanti bisa menjawab bahwa untuk kayak kawasan-kawasan habitat tertentu jenis plankton ini harus menjadi bagian dari konservasi misalnya. Bisa mengkonservasi plankton? Bisa, jadi bukan konservasi plankton tapi habitatnya. Sisi planktonnya emang nggak bisa, tapi habitatnya kita jaga supaya tidak terjadi booming plankton, tidak terjadi penurunan atau defisit penurunan level dari kepadatan planktonnya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa
bisa pengaturan habitatnya ya, lokasi penangkapannya gitu Iya, ya. betul. Jadi lebih konservasi kawasan jatuhnya. Nah yang kedua juga informasi yang sudah kita dapatkan, kita membandingkan nih antara yang DNA pari yang di Cilacap sama yang di Pelabuhan Ratu. Hasilnya? Hasilnya memang serupa. Oh, jadi memang berasal dari populasi yang sama. Jadi kita skala kecil ya, mini risetnya seperti itu. Nah nanti yang besarnya, publikasi yang besarnya, kita akan melibatkan informasi tadi dari beberapa negara tadi. Apakah berasal dari populasi yang sama, dan juga kita pengen tahu kondisi oceanografi apa sih yang paling suitable untuk mereka habitat hidup mereka. Sehingga di situ jadi balik ke konservasi lagi nanti. Pada kondisi tertentu dengan kondisi oceanografi yang sudah kita ketahui, kita lakukan, tidak boleh lakukan penangkapan pada bulan ini sampai bulan ini. Kenapa? Ya ternyata itu habitat mereka sudah bermigrasi misalnya, habitat mereka sudah melakukan feeding migration misalnya. Nah itu yang kita akan coba terus gali. Nelayan nggak deg-degan, maksudnya kan kita ke arah-arah penelitian, mungkin akan ada konservasi ini, kita terus dampaknya ke kita gimana gitu? Ada yang bertanya kan nelayan? Banyak mereka. Kita nggak boleh nangkap lagi katanya gitu. Betul. Wah kita nggak bisa nangkap lagi. Nah kita kembalikan lagi bahwa ada substitusi. Kita akan coba lihat, kita coba gali. Kira-kira apa nih? Kira-kira kompensasi yang ketika masyarakat nelayan tidak lagi nangkap ini, apa yang bisa mereka dapatkan secara finansial. Kita kan berharap dengan adanya konservasi kawasan maupun konservasi spesies tidak mengurangi livelihood mereka, tidak mengurangi pendapatan mereka. Nah itu yang kita coba gali bareng-bareng dengan tim riset nantinya. Apalagi tadi udah ada yang memang dilindungi ya Kang ya? Betul, sudah ada 2 spesies yang dilindungin, Alfredi, Manta Alfredi dan Turstoni kalau saya tidak salah sebut. Itu memang dilindungi dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan itu ada kita dapatkan di lapangan, tapi tidak banyak, tidak banyak hasil tangkapannya. Jadi mudah-mudahan juga nanti dengan kita penelitian ini lebih bisa konservasinya terwujud, jadi tidak terjadi yang lain juga ikutan terancam punah gitu. Betul. Oke. Nah Kang, ini pertanyaan yang terakhir nih kalau dari saya ya. Sebenarnya apa sih keuntungan atau untuk Indonesianya sendiri dari temuan-temuan penelitian tadi? Ya, sebenarnya secara finansial direct benefit untuk Republik tidak terlihat saat ini. Tapi untuk jangka panjang ini merupakan bagian dari bagaimana kita mengelola sumber daya kita bukan hanya di dalam batas negara tapi di luar batas negara. Kenapa demikian? Karena ikan atau pari spesies ini termasuk spesies yang high migratory species yang tadi saya sebutkan di awal. Dia bermigrasi dari Indonesia ke negara lain dalam suatu kawasan, makanya disebut Indian Ocean Project. Mereka bisa berada di Zanzibar, mereka bisa berada di Maladewa, mereka bisa berada di Afrika Timur sampai ke Madagaskar sana. Ini ikan yang sama maksudnya? Ikan yang sama, itu yang kita pengen cari tahu. Jadi kita harapkan dengan kita mengetahui informasi tersebut, dampaknya di dalam pengelolaan sumber daya di luar batas negara yang sekarang mungkin banyak disebut dengan BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Jadi sudah di luar batas negara, di laut bebas, tapi kita bisa mengaturnya dengan kesepakatan bersama di BBNJ tersebut agar melindungi spesies tertentu. Betul, kawasan tertentu misalnya, atau kawasan atau spesies. Perlindungannya. Jadi sampai ke sana nanti. Jadi ini malah manfaatnya bukan hanya Indonesia saja yang melindungi Indonesia, tapi dalam satu laut di kawasan yang sama. Betul. Gitu. Jadi ikan manta ini jarambah kalau bahasa Sundanya tuh apa ya? Jarambah. Kalau di kemana-mana. Jarambah kemana-mana, pokoknya high migratory lah. Ya, gitu. high migratory ya. High migratory species. Spesies kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Sunda tadi jarambah. Jadi dari satu tempat bisa ke tempat lain, si ikan yang sama ini ya kan. Oke. Baik, terima kasih, ternyata menyenangkan sekali ya ngobrol-ngobrol tentang ikan pari manta ini ya. Dan kita juga, karena kalau saya misalnya hanya melihat dari nonton acara televisi pariwisata gitu ya. dan agak khawatir juga kalau misalnya sampai punah gitu ya, karena tadi berarti kan ada sumber makanan yang harus dijaga. Nonton tadi dengan penelitiannya mahasiswa Kang Alek dari FPIK singkatannya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, jadi si pari manta ini nanti bisa terjaga. Kan mungkin ada pesan nggak sih Kang secara
umum gitu kepada masyarakat nih Ya. untuk konservasi, apa ada pesan-pesan nggak Kang? Sebenarnya simpel sederhana saja Teh, bahwa kita apa yang kita nikmati hari ini kita jaga supaya bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Betul. Jadi sustainability itu sebenarnya seperti itu. Kita jaga, tidak kita habisin sekaligus, tapi kita jaga supaya bisa dinikmati oleh generasi kita berikutnya. Nah, salah satunya dengan kalau kita mendapatkan ikan parimanta, kita bisa tanyakan ke nelayan apakah ini target bukan. Iya. Dan kita bisa memilih dan memilah. Kira-kira seperti itu. Sederhana. Baik, terima kasih. Jadi nanti bukan anak cucu kita nanya, emang apa ikan parimanta Betul. kan udah punah gitu Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Alek ya, Pak Alek atas diskusinya yang sangat menarik, sangat seru Sama-sama. tentang ikan parimanta. Mudah-mudahan risetnya sukses terus, Amin, amin. terus berkolaborasi, terus menghasilkan karya-karya publikasi yang Amin. juga bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat luas. Oke, terima kasih Baik, banyak. saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, alhamdulillah selesai sudah sesi Hard Talk kali ini tentang bincang-bincang kita tentang parimanta yang sangat-sangat menarik dan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Kang Alex. Kita bertemu lagi di Hard Talk edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.